Hai guys, jadi hari ini aku mau lanjut ngobrol-ngobrol tentang alasan aku mau kuliah di luar negeri. Jadi sebenarnya keinginan buat kuliah di luar negeri ini udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Nah, pas beberapa tahun yang lalu aku kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Nah, ini ceritanya sebenarnya gini. Pas aku kuliah dulu, ada pelajaran bahasa Inggris dasar. Kayak namanya itu sih kalau nggak salah, pokoknya tentang bahasa Inggris lah. Dan kemudian suatu hari profesornya itu suruh kita untuk baca bacaan dalam bahasa Inggris. Kemudian aku ya udah aku baca bacaan itu kayak satu paragraf gitu dalam bahasa Inggris. Terus kemudian profesornya itu stop aku terus bilang, kok kamu bacanya kayak anak kecil sih, pronunciation-nya, logatnya segala macem, bacanya kok kayak anak baru belajar bahasa Inggris. Terus kemudian aku kayak gitu kayak ya udahlah gitu. Terus aku kayak lupain, ya udahlah gitu. Memang waktu itu masih belajar. Dan kemudian aku tuh ngerasa kayak ya udah, pokoknya nanti lihat aja, nanti suatu saat aku bakalan jadi jago bahasa Inggris terus kuliah di luar negeri gitu. Jadi sejak saat itu aku tuh kayak pengen kayak pembuktian diri, kayak kayaknya kalau misalnya profesor ngomong kayak gitu kayaknya agak gimana gitu ya. Kalau misalnya seharusnya kan profesor kan menyemangati, mensupport kalian untuk belajar segala macam gitu. Nah, tapi aku nggak langsung saat itu juga kuliah di luar negeri. Nah, selang beberapa tahun kemudian, itu tahun 2021 kemarin, aku ngerasa kayaknya udah waktunya nih untuk lanjut kuliah. Nah, umur juga udah 25 kan. Ya udah, jadi aku mulai deh nyari-nyari universitas-universitas di luar negeri. Nah, alasan aku pilih Kanada karena setelah aku seleksi beberapa universitas di luar negeri, waktu itu aku sempat lihat United States, terus kemudian ada Kanada, terus ada London, Australia. Kanada ini paling menarik perhatian aku karena mereka ada program PGWP, PGWP, itu Postgraduate Work Permit. Nah, jadi postgraduate work permit itu sebenarnya ada di setiap country. Postgraduate work permit itu kayak semacam dokumen yang isinya kayak izin kalian untuk kerja setelah kalian lulus dari universitas di Kanada atau di negara manapun gitu. Nah, di Kanada itu ada program PGWP yang isinya kalau misalnya aku ambil kuliah 2 tahun di Kanada, aku dapat PGWP, itu kayak surat izin tinggal di Kanada selama 3 tahun. Jadi jadi aku summarize lagi, kalau misalnya 2 tahun kuliah berarti dapat PGWP-nya 3 tahun. Nah, terus aku cocokin di negara kayak misalnya Amerika, London, mereka ada PGWP juga, tapi PGWP-nya itu tidak sampai 3 tahun. Jadi cuma kalau nggak salah cuma beberapa bulan gitu. Jadi kayak izin tinggalnya cuma beberapa bulan. Nah, tapi di Kanada ini mereka offer untuk izin tinggalnya 3 tahun setelah kalian kuliah 2 tahun di sini. Nah, kemudian aku merasa kayak, wah, kayaknya kalau misalnya di Kanada ini mereka lebih bonafit nih penawarannya, karena 3 tahun kan. Jadi kalian gak keburu-buru juga kalau misalnya habis kuliah langsung nyari kerja gitu kan. Kalau misalnya cuma 6 bulan kan kalian agak keburu-buru nih untuk langsung nyari kerja segala macam. Nah, ini kan mereka ngasih waktunya 3 tahun. Nah, dari situ aku akhirnya paling tertarik untuk kuliah di Kanada. Dan setelah aku udah pilih negara tujuan, aku udah cari-cari kuliah, udah nyari-nyari kampus di Kanada, terus kemudian aku lanjut ke proses-prosesnya, proses pengumpulan dokumen, terus juga proses persiapan IELTS. IELTS itu jadi kayak TOEFL, tapi IELTS itu, jadi kalau nggak salah TOEFL itu kan untuk di negara kayak Amerika gitu ya. Kalau misalnya IELTS itu untuk di negara kayak Kanada, UK. Kalau aku nggak salah, kalian tetap harus nyari tahu. Nah, kalau di Kanada itu mereka sistemnya IELTS, dan kebetulan di kampus aku itu IELTS-nya harus minimal 6.0, 6 dari 9 minimal untuk
bisa diterima. Jadi kan sebenarnya gini loh, kalau misalnya kalian menurut aku sih kalau IELTS itu buat kita balik ke kita sendiri sih, jadi kayak kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri kan pasti textbooknya semua profesornya, instrukturnya juga semuanya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi itu salah satu alasan mereka mengharuskan IELTS-nya minimal 6. Jadi supaya mereka itu mau kita bisa ngikutin pelajaran di luar negeri itu, karena semua textbooknya dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian IELTS-nya di bawah 6 itu mereka anggapnya kurang, jadi mereka takutnya kalian nggak bisa ngikutin seperti itu. Nah kemudian aku proses IELTS semua segala macam, proses translate dokumen. Jadi karena dokumen-dokumen dalam bahasa Indonesia kan harus ditranslate ke bahasa Inggris, terus kemudian lanjut ke application untuk tempat kuliahnya, terus kemudian diterima. Seperti itu sih. Nah nanti prosesnya sih sebenarnya panjang ya. Aku persiapan itu sekitar 6 bulan sih. Aku persiapan IELTS sebulan persiapan IELTS, terus tes IELTS, terus kemudian persiapan sampai ke Kanadanya itu sekitar 6 bulan gitu. Dan ini gak mungkin di satu video aku jelasin panjang lebar. Mungkin aku buat nanti next video kalau misalnya banyak yang penasaran gimana prosesnya. Tapi sih itu jadi salah satu alasan aku pilih Kanada. Terus kemudian alasan kedua adalah pas aku lagi lihat-lihat negara mana sih yang pengen aku datangi buat ngampus gitu kan. Aku ngeliatnya Kanada ini pemandangannya masih bagus, jadi kayak langitnya biru segala macam. Terus mereka juga banyak danau-danau yang keren-keren di sini. Terus juga ya pokoknya serba nature ya, serba alam, semua alamnya masih bagus. Jadi aku interested gitu, tertarik buat kuliah di Kanada. Nah kalau di Kanada ini aku ambilnya diploma, jadi 2 tahun. Dia ada 2 sistem pendidikan di sini kalau misalnya untuk post secondary. Yang pertama itu college itu jadi lebih ke hal-hal praktik, lebih ke praktek lah, dan rata-rata itu 10 bulan sampai 2 tahun kalau misalnya college, jangka waktu studinya. Kalau university ini sama kayak universitas di Indonesia lah, 4 tahun gitu kan untuk undergraduate atau S1, terus kemudian kayaknya 2 tahun buat S2, dan lanjut S3, PhD, semua segala macam. Nah alasan aku ambil diploma adalah karena pertama sih aku alasannya pengen lihat aku betah atau enggak di sini gitu. Jadi kalau misalnya aku komit untuk 2 tahun studi di sini, jadi maksudnya kan nggak terlalu lama ya kalau misalnya dibanding aku komit untuk 4 tahun kuliah gitu. Jadi itu alasan aku ambil diploma. Ya pokoknya aku persiapan 6 bulan. Dan menurut aku sih kalau misalnya kita mau studi di luar negeri benar-benar harus persiapan banget ya, apalagi IELTS-nya. Jadi ada beberapa orang juga yang IELTS-nya persiapannya lebih lama dari sebulan, karena tergantung individu masing-masing dan tergantung English proficiency yang kalian punya gitu. Yang pastinya sih kalau misalnya kalian mau kuliah luar negeri itu harus benar-benar dipersiapin dulu, bukan cuma dari segi akademik tapi juga dari segi finansial. Jadi kalian nggak mau kalau misalnya kalian datang ke sini dan kemudian akhirnya kalian kesulitan finansial seperti itu. Nah jadi sekian video kali ini, kayaknya agak panjang ya videonya. Nextnya aku bakalan jelasin lebih lanjut tentang kuliah segala macam buat kalian yang tertarik untuk kuliah di Kanada atau even kuliah di luar negeri in general. Yang pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe.